Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Hajiuddin Alwi bersama Kru for Good Secang, Kabupaten Magelang, Indonesia. Dalam kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah judul menuju gemar berbagi. Anjuran untuk bersedekah sekarang ini marak di mana-mana lewat berbagai media. Namun demikian belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Contoh kecil dapat diamati setiap hari Jumat. Ketika kotak amal dibuka, ternyata yang dimasukkan sebagian besar terdiri dari jajaran mata uang recehan. Hal tersebut barangkali disebabkan karena infak belum merupakan prioritas, tetapi baru sekedar penutup rasa malu dan jamu pelega rasa, sehingga berapapun yang dimasukkan hati sudah lega dibuatnya. Memang sulit membandingkan pengeluaran uang yang diperuntukkan keperluan sehari-hari, kesenangan dan keinginan-keinginan. Pengeluaran-pengeluaran yang demikian sudah masuk sebagai kebutuhan, direncanakan. Sementara infak, sedekah, dan amal jariah belum menyentuh pada daftar kebutuhan. Maka dari itu saudara, untuk bisa menyemangati kita sekalian dalam berbagi, dalam berinfak, dalam bersedekah, ada beberapa hal. Yang pertama, meneladani alam semesta. Hakikatnya alam raya ini merupakan pelajaran yang terpapar luas, menggambarkan secara nyata aktivitas berbagi. Kita lihat matahari adalah makhluk Allah yang sepanjang masa diabadikan untuk selalu berbagi, memberi kemanfaatan luar biasa terhadap makhluk lain yang hidup di dunia. Bahkan rantai makanan sebagai sarana ketahanan makhluk terjadi karena mengikuti prinsip berbagi. Hidup menjadi seimbang karena adanya sistem saling memberi. Alam adalah guru utama dalam memberikan pelajaran keutamaan. Inna fi khalqis samawati wal ardh la ayatil liqaumin yatafakkarun. Penciptaan bumi, penciptaan langit dan bumi merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Yang kedua, saudara sekalian, mendalami fadilah bersedekah. Sikap seseorang bisa berubah ketika mendapat sentuhan. Yang awalnya kikir bisa berubah menjadi dermawan jika dirinya memahami tujuan dari kedermawanannya.
Salah satu motivasi yang diharap dapat meningkatkan gairah berderma adalah mengetahui faedah manfaatnya. Begitu banyak manfaat dari bersedekah, antara lain menjadi wasilah agar doa terkabul, sebagai sarana kesembuhan dari penyakit, maupun memperoleh balasan yang berlipat. Terlepas dari faedah-faedah tersebut, sebenarnya seseorang yang akan tergerak untuk sedekah jika mengingat tentang kebutuhan hidup di akhirat yang abadi nanti. Seseorang menjadi sadar dan tidak sekedar menginginkan balasan atau manfaat di dunia, tetapi juga sebagai tabungan amal dan merupakan wujud ibadah dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penyuluh pertanian pernah menerangkan kepada para petani salak, jika menginginkan hasil panen yang bagus dan masuk kategori di swalayan, dalam arti bentuk buahnya sempurna, ukurannya besar, maka setiap tandan harus dikurangi dan tidak dibiarkan seluruhnya tumbuh menjadi buah salak dewasa. Salak yang dibiarkan tanpa dikurangi akan berhimpitan satu dengan yang lain. Bentuknya menjadi tidak sempurna, ukurannya menjadi lebih kecil, sehingga harganya dijamin lebih sedikit daripada yang dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa mengurangi justru menambah. Begitu pula dengan sedekah. Yang ketiga, merunduk ke bawah. Pandanglah seorang bayi. Kita akan mendapati bahwa awal kehidupan bayi, awal kehidupan manusia tergantung dari tetesan air susu pemberian ibundanya. Beberapa tahun kemudian, orok bayi masih lemah, masih tergantung dari kebaikan ibu atau orang lain yang merawatnya. Saudara, kita juga bisa mengamati sekeliling pada orang-orang yang berada di bawah kita yang hidupnya serba kekurangan. Rasa syukur diri dan timbulnya empati bisa menggugah gairah untuk sedekah. Menumpuk harta tanpa guna hanya akan ditunggu oleh neraka wel, saudara. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Itulah. Jadi neraka wel itu menunggu orang-orang yang banyak hartanya, tapi hartanya tidak digunakan, disia-siakan. Maka saudara sekalian, kadang-kadang kita juga bisa mencermati saudara-saudara kita yang miskin tetapi rela berbagi. Ibarat dia memiliki 3 biji mangga, yang satu diberikan kepada saudaranya atau orang lain. Hal ini menunjukkan betapa keikhlasannya lebih besar ketimbang seseorang yang memberikan sedekah 1 juta padahal dia memiliki uang yang jumlahnya miliaran. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, hindari pikir-pikir. Sudahlah, realisasikan niat sedekah tanpa pikir panjang. Ada uang, jalankan. Ada barang, lakukan. Pikir-pikir biasanya cenderung menghambat. Apalagi sering ada pameo yang mengatakan bahwa lebih baik sedikit tetapi ikhlas daripada banyak tetapi tidak ikhlas. Pendirian demikian cenderung mengerdilkan arti sedekah.
Karena bisa jadi kesimpulannya malah tidak mau berinfak. Saya tidak berinfak asal ikhlas. Tragis kan? Bagaimana suatu mushola yang akan dibangun dengan material yang begitu semen dan batu, jika uang yang masuk hanya receh? Ketika orang diminta hanya ikhlas tanpa mengeluarkan sedekah. Oleh karena itu saudara sekalian, untuk menggemari zakat, infak, sedekah perlu niat, tekad, serta menguatkan motivasi. Kemudian paksakan diri. Tidak ada keikhlasan tanpa latihan. Lalu teruslah berinfak, teruslah bersedekah, teruslah untuk beramal. Kemudian biasakan. Berikan jadwal-jadwal yang rutin periodik. Pada akhirnya akan timbul keikhlasan dan ketagihan. Dan kalau sudah pada tahap demikian, insya Allah dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan beramal jariah akan memperoleh kenikmatan yang luar biasa yang tidak akan pernah dialami oleh orang-orang yang benci dengan sedekah. Maka berbagi adalah fitrah dari manusia dan alam raya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya saudara. Insya Allah bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Tetaplah menjaga kesehatan dalam suasana yang pandemi ini, dan mudah-mudahan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.